Assalamualaikum, mau tanya. Mohon maaf, mohon jawabannya ya. Seseorang sedang berpuasa. Nah, di dalam puasanya itu dia melihat atau menonton film hot sampai keluar cairan sperma. Hanya melihat tanpa pergerakan tangan. Pertanyaannya, apakah puasa orang itu batal atau bagaimana? Oke, jawabannya puasanya tidak batal. Kecuali sudah jadi kebiasaan dengan nonton film tersebut mengeluarkan mani, maka puasanya batal. Yang kedua, melihat atau memikir-mikir sampai keluar sperma maka tidak membatalkan puasa selama tidak mubasyarah. Dan kebiasaannya jika melakukan hal tadi di luar puasa tidak sampai keluar sperma. Oh, ini sama jawabannya. Kalau di luar Ramadan nonton tidak keluar sperma, tapi pas nonton di Ramadan keluar sperma, tidak batal. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, setiap nonton pasti keluar sperma, maka puasanya batal. Ini keterangannya. Yang kelima dari yang membatalkan puasa adalah keluarnya sperma walau setetes dengan bersentuhan langsung antar kulit seperti mencium tanpa adanya satir atau penghalang. Karena sebab memasukkan zakar ke farji dengan tanpa keluar sperma itu bisa membatalkan, maka lebih-lebih keluar sperma yang disertai syahwat. Nah, yang ketiga, puasa kok nonton film hot? Memangnya puasa cuma sebatas menahan makan dan minum? Oke, jadi intinya menonton film hot hingga keluar sperma itu menjadi batal jika memang kebiasaannya seperti itu di luar Ramadan. Tapi jika tidak di luar Ramadan, tidak keluar sperma pas di Ramadan karena nahan syahwat karena syahwatnya menggebu-gebu hingga keluar, maka tidak batal. Namun ngapain juga nonton di bulan Ramadan? Kan bulan Ramadan menahan segala macam. Puasa itu menahan. Kenapa kok menonton itu loh? Nah, itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, apa boleh penggabungan niat dalam satu perkara? Seperti sekarang, puasa Rajab dan digabung dengan puasa Senin Kamis. Nah, Waalaikumsalam. Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arafah dan puasa Senin Kamis adalah boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Qurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi, puasa sunnah seperti hari Asyura, jika diniati puasa lain seperti qadha Ramadan tanpa meniatkan puasa Asyura, tetap mendapatkan pahala keduanya. Jadi tiba hari Asyura, 10 Muharram. Ingat, aku punya utang Ramadan. Weslah aku niat mau qadha Ramadan tanpa niat puasa Asyura. Itu dihukumi dapat dua pahala, pahalanya qadha Ramadan sama pahalanya Asyura. Nah, ini. Adapun puasa 6 hari bulan Syawal jika dia digabung dengan qadha Ramadan, maka menurut Imam Romli mendapatkan pahala keduanya juga. Nah, ini enak ini ternyata menurut Imam Romli. Habis lebaran head sudah sembuh. Head sudah sembuh apa? Sudah tidak head lagi. Di qadha 6 hari. Di bulan Syawal otomatis dapat dua-duanya. Qadha-nya lunas, dapat pahala Syawal. Enak ya. Nah, tapi menurut Abu Makhromah tidak mendapatkan pahala keduanya, bahkan tidak sah. Nah, ini menurut Abu Makhromah harus dikodok dulu. Beda niat, setelah lunas kodoknya baru puasa Syawal 6 hari. Nah, ini keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Adakah niat khusus mengkodok puasa yang diperuntukkan bagi orang tua kita yang telah meninggal? Masya Allah, pertanyaan bagus ini. Menurut pendapat yang paling sahih, bila seseorang mengakhirkan qadha puasa Ramadan hingga datangnya Ramadan yang lain, sementara terdapat kesempatan baginya sebelum mengqadhanya, kemudian ia meninggal, maka dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan 2 mud. 1 mud karena tidak puasa yang diqadha, 1 mudnya karena melanggar atau meremehkan bayar hutang, bayar qadha. Bila walinya berpuasa, jika ada yang mau mempuasakannya, maka puasa dan bayar 1 mud karena hukuman melalaikan qadhanya. Jadi misal saya Ramadan tahun ini punya hutang 5. Setelah Ramadan saya nggak punya uzur, harusnya saya bisa bayar hutang Ramadan 5 hari itu tadi. Tapi diundur, tiba Ramadan lagi saya meninggal. Lah, warisan saya ini harus difidyahkan 2 mud.
per hari yang bolong. Karena saya 5 hari berarti 2 mud kali 5, 10 mud. Tapi kalau anak saya mau mengkodok puasa saya, karena anak saya soleh-soleha ya kan, mengkodok, dia kodok 5 hari dan ngasih 5 mud. Karena saya lalai bayar hutang puasa. Tapi misal saya punya hutang puasa Ramadan 5 hari. Setelah lebaran atau akhir Ramadan meninggal punya hutang 5 hari, ya tetap dikodok oleh ahli waris tanpa bayar mut. Tapi kalau tidak dikodok cukup bayar fidyah 1 mut aja. Wallahu a'lam bishawab. Untuk niatnya, nah ini. Niatnya ya sembarang. Kalau mau bahasa Arab boleh. Nawaitu shoma ghadin liqadai suami Ramadana namanya. Fardhu lillahi ta'ala. Enggak bisa bahasa Arab, Tat. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, bahasa Madura enggak apa-apa. Saya niat puasa untuk menggantikan puasa Ramadannya ibu saya. Namanya siapa? Fardu karena Allah Ta'ala. Bahasa Madura. Ya Allah, kula puasa agan tee puasana ibu asma epon neka lillahi ta'ala. Bahasa Jawa, kulo badhe poso ganti akan posone tiang sepah kulo. Wallahu alam bisa tanya, ada salah satu perbuatan yang bisa mengcancel pahala ibadah puasa, yaitu nadharoh bisyahwat, memandang dengan syahwat. Itu maksudnya apa? Apakah yang dimaksud bisyahwat? Jika seorang laki-laki melihat perempuan cantik, lalu dalam hatinya bilang, wah cantik banget nih. Namun Mr. P tidak ereksi, apakah itu termasuk kategori nadhara bisyahwat? Maka jawabannya, memang sudah lumrah ada hadis 5 hal yang membatalkan orang puasa. 5 perkara. Yang pertama, dusta, ghibah, namimah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Lah, bagaimana kedudukan hadis ini? Jumhur ahli fikih dari madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa perkara maksiat semacam itu tidak membatalkan puasa. Artinya hanya mengurangi pahala-pahala puasanya, namun tidak perlu dikodok. Tapi pahalanya kosong. Kecuali Imam Al-Auza'i itu mengatakan dapat membatalkan puasa dan wajib dikodok. Karena kita Syafi'iyah, jadi hal itu tidak perlu dikodok, namun puasanya sia-sia. Tidak ada fadilahnya, Makanya ada hadis juga di mana Rabbi Shu'aimi, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Artinya puasanya tidak perlu dikodok, tetap sah, tapi nggak ada isinya. Ibaratnya puasa itu wadah, botol. Kalau puasanya itu sah dan benar, tidak melanggar yang 5 tadi itu, maka botol itu penuh dengan air. Tapi ketika melanggar 5 itu, berdusta, janji palsu, ghibah, adu domba, dan memandang dengan syahwat, maka air di botol itu tidak penuh. Jadi terkikis sedikit-sedikit. Awalnya penuh, ghibah berkurang takarannya. Adu domba berkurang takarannya. Nonton dengan syahwat berkurang takarannya. Sampai ada yang 0 putul. Hanya botol saja. Tapi nggak perlu dikodok. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya mencicipi makanan saat puasa, tapi setelah itu diludahkan kembali? Waalaikumsalam. Boleh dan tidak makruh bila ada hajat, asal hanya sebatas lidah dan tidak sampai tertelan. Namun bila tidak ada hajat maka dimakruhkan mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa, bila memang bagi orang yang tidak ada kepentingan. Sedangkan bagi seorang pemasak makanan, baik laki-laki atau perempuan,
atau orang yang memiliki anak kecil yang mengunyahkan makanan buatnya, maka tidak dimakruhkan mencicipi makanan buat mereka, seperti apa yang difatwakan oleh Imam Az-Zyadi. Tidak membatalkan puasa, bahkan mubah boleh, tapi hanya di lidah. Nah itu ya, boleh, boleh. Pertanyaan, saya ketinggalan sholat isya, sedangkan imam telah mulai sholat tarawih, maka saya bermakmum ke imam tarawih 2 rakaat. Imam salam, saya duduk. Imam sholat tarawih lagi, saya sempurnakan 2 sisa rakaat saya. Apakah sah? Nah, jika tidak sah, apakah saya harus mengulanginya? Alhamdulillah, ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Nah, ini kita lihat jawabannya di sini. Adalah, bolehkah sholat wajib kita ini bermakmum ke imam yang ternyata sholat sunnah? Dan kita tahu imam itu sholat sunnah. Kita bahas. Namun sebelumnya penanya ini lebih fokus. 2 rakaatnya ikut imam tarawih, 2 rakaat sisanya ikut tarawih yang selanjutnya. Pertanyaan jawabannya adalah, dalam masalah ini ada 2 pendapat tentang orang yang mengawali sholatnya seorang diri. Apakah dia boleh bermakmum dengan imam dalam sholat berjamaah? Sebagian ulama melarangnya, namun sebagian lainnya mengatakan sah. Syekh Utsaimin tidak memberikan pendapat dalam masalah perbuatan ini. Dia berkata, setelah menjelaskan dibolehkannya orang yang sholat fardu bermakmum ke orang yang sholat sunnah, diantaranya dibolehkan orang yang sholat isya bermaksud dengan orang yang sholat tarawih. Yang saya belum dapat memberikan pendapat adalah orang yang menunggu imam agar dia dapat bergabung hingga salam kedua. Maksudnya itu 2 rakaat terakhir sholat isya itu ikut ke 2 rakaat tarawih yang baru. Ini Syekh Utsaimin nggak memberikan pendapat. Imam Nawawi bolehnya perbuatan tersebut dengan berkata, seandainya dia sholat isya di belakang imam yang sholat tarawih, hal itu dibolehkan. Jika imamnya salam, hendaknya dia bangkit untuk menyempurnakan 2 rakaat sisanya. Lebih utama jika dia selesaikan seorang diri. Jika imam bangun untuk melaksanakan 2 rakaat tarawih berikutnya, lalu sang makmum niat bergabung dengannya dalam kedua rakaat tersebut, kebolehan dalam masalah ini terdapat 2 pendapat. Terkait dengan orang yang sholat sendiri, kemudian dia berniat makmum lagi kepada imam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa perbuatan itu sah. Maka sering kita dapati orang yang telat sholat isya ke bagian tarawih, dia niat sholat isya makmum ke imam tarawih, itu boleh. 2 rakaat pertama imam kan salam. Lah si makmum ini berdiri aja sholat sendiri, sama seperti makmum masbuk. Jadi itu lebih kuat pendapatnya daripada 2 rakaat terakhirnya itu ikut imam tarawih lagi. Mending di masbuk aja, lebih kuat pendapatnya, juga lebih cepat sampean sholatnya, ya kan? Lebih cepat, lebih cepat, sehingga ikut sholat tarawihnya juga nututi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, Afwan, di desa saya ada musolah dan masjid, dan dari dulu kala azan maghrib pasti musola mendahului selisih 2 menit sama waktu azan di masjid. Dan pastinya kalau bulan puasa gini masyarakat berbuka puasanya dengan azan pertama dari musola, padahal jadwal puasanya sama. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya yang berbuka tidak pada waktunya? Syukron. Berbuka sebelum waktunya bisa mengakibatkan puasanya tidak sah. Nah ini lihat, i'anatut thalibin. Nah ini. Yang keempat adalah orang yang berbuka yang menyangka matahari telah terbenam dan ternyata salah, seperti yang banyak terjadi sekarang ini lantaran tidak mengetahui batas-batasnya. Jadi memang ada juga hadis yang afdol segera berbuka. Namun ketika berbuka bukan waktunya juga bikin tidak sah, termasuk azan yang selisih. Solusinya ya ditahan dulu, nggak apa-apa. Jika kita sudah tahu bahwa ada musola atau masjid yang mendahului waktu azan,
ditegur sudah tidak bisa, komplain ke takmir sudah tidak ada perubahan. Jadi ya kita bijak sendirilah untuk menunggu. Saya juga pernah di kampung azan itu ngikutin radio. Sedangkan saya di desa dan radio ini di kota. Jarak kota ke desa saya itu kisaran 20 kilo. Akhirnya dialternatifkan tunggu azan dari radio itu pada lafaz hayya 'alas shalah. Jedah Allahu Akbar sampai hayya 'alas shalah itu kan kurang lebih 2 menitan atau 1 menit 2 menitan lah. Kalau sudah hayya 'alas shalah baru aku azan. Kebetulan takmirnya keluargaku sendiri sehingga di diberikan solusi, kasih jedah. Nah itu. Dan apabila pihak masjid terus-menerus seperti itu padahal sudah ditegur masyarakat tidak ada perubahan, itu menanggung banyak dosa, menanggung banyak dosanya orang yang batal puasanya gara-gara mendahului waktu berbuka. Dan insya Allah Allah Maha Pengampun. Orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya belum waktunya berbuka tapi sudah berbuka karena azannya si takmir masjid, yang nggak tahu insya Allah tetap diterima puasanya, tapi takmirnya ini dolim, dosa, menanggung banyak dosanya orang yang sudah salah mengira waktu berbuka. Wallahu a'lam. Gan, mau tanya nih, benarkah yang membatalkan merokok pada bulan suci Ramadan hanya pada filternya berasa manis kalau tertelan, sedangkan tembakonya mubah atau makruh? Afwan, wong goblok pengen tahu jawabannya. Merokok dapat membatalkan puasa. Perlu diketahui bahwa dalam merokok terdapat ain atau nikotin. Karena itu merokok dapat membatalkan puasa karena rokok termasuk bid'ah yang buruk. Imam Az-Ziyadi pertama ia berfatwa bahwa merokok tidak membatalkan puasa karena dia tidak mengetahui bahwa rokok terdapat ainnya. Namun akhirnya ia tahu bahwa rokok terdapat ainnya sehingga jika seseorang merokok saat puasa maka dapat membatalkan puasa. Dan akhirnya Imam Az-Ziyadi berfatwa bahwa merokok membatalkan puasa. Ini dalam kitab Safinatun Najah. Ini sama, jawabannya sama. Imam Az-Ziyadi awalnya membolehkan, tidak membatalkan puasa, tapi setelah tahu hakikatnya rokok maka fatwanya tersebut dicabut dan berfatwa bahwa merokok membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ngapain merokok? Sabarlah. Insya Allah orang-orang yang ahli hisab ketika Ramadan tiba ya bisa menahan, bisa kok. Wes lah, gak usah merokok, batal. Itu ada pertanyaan, ini mumpung ingat ya. Anak-anak pondokan, santri-santri itu boleh tidak menerima fidyah? Misalnya khusus untuk pondok-pondok kecil yang baru dirintis. Syukran wa jazakumullah khair. Fidyah hanya untuk fakir miskin. Boleh fidyah diberikan pada santri yang miskin. Kalau seperti saya yang kaya raya dan dermawan tidak boleh menerima fidyah. Intinya yang berhak menerima fidyah adalah fakir miskin. Kalau santri atau kiai yang fakir miskin maka juga berhak menerimanya. Ini dalilnya. Ini yang berhak menerima tasarrufnya fidyah itu khusus pada fuqara dan orang-orang miskin saja karena miskin itu disebut pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan fuqara itu keadaannya lebih parah daripada miskin. Apa itu miskin? Apa itu fakir? Miskin itu adalah ketika seseorang berpenghasilan tapi penghasilannya tidak memenuhi kebutuhannya, miskin. Kalau fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan. Karena tidak punya penghasilan pasti tidak memenuhi kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Wabarakatuh. Ada pertanyaan. Ada ustadz menerangkan bahwa bagi pekerja berat yang tidak kuat puasa silahkan batalkan puasanya. Sedangkan si ustadz tahu kalau warga yang diberi penjelasan itu sulit untuk mengkodoknya. Karena pekerjaannya terus-menerus dan Islamnya dangkal. Apa pendapat Anda? Monggo. Waalaikumsalam. Bagi pekerja berat seperti pengetam, kuli bangunan, tukang becak, nelayan, pembajak tanah, dan lain-lain, tidak diperbolehkan berbuka puasa. Mokel, gak boleh mokel. Kecuali bila memenuhi 6 persyaratan. 1. Pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. 2. Ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. 3. Terjadi masyaqqat, kesulitan menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa hingga dalam batasan masyaqqat
yang memperkenankan baginya tayamum atau menjalani sholat dengan duduk. Di malam hari tetap niat, di pagi hari tetap puasa. Baru setelah benar-benar tidak kuat boleh berbuka. Saat berbuka diniati mencari keringanan hukuman. Yang keenam, tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau membebani diri di luar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa. Bila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka berdosa baginya berbuka puasa meskipun diganti di hari-hari selain Ramadan berdasarkan hadis. Barang siapa berbuka puasa tanpa adanya uzur, tidak mencukupi baginya meskipun diganti dengan puasa sepanjang tahun. Nah, ini dalilnya. Pekerjaannya bisa ditunda di malam hari, tapi dia nggak puasa, nggak boleh. Lalu bagaimana jika setiap tahun terus-menerus ia kerja, kerjaan yang terus-menerus tidak pernah berhenti? Apa? Nggak ada. Kuli ada prey-nya. Kalau sudah selesai, wes. Apa? Nelayan bisa mandek. Bahkan nelayan malam. Tukang becak bisa puasa. Ya nggak perlu ngoyo lah, namanya juga bulan Ramadan, ya kan? Jadi ya diniatkan malamnya niat dulu, sahur, puasa. Kalau benar-benar nggak kuat boleh dikodok. Dan pekerjaan-pekerjaan berat itu pasti ada celah untuk bayar hutang, misal. Enggak 365 hari itu terus-menerus kerja terus. Enggak juga kan. Jadi pasti ada celah hari untuk bisa mengkodoknya. Wallahu a'lam bishawab. Berpuasa tapi tidak berjilbab. Apakah puasanya diterima? Oke, kita bahas tentang tidak berjilbab dulu. Ketika wanita memamerkan auratnya, yang terjadi dia sedang menjadi sumber dosa. Dosa bagi setiap lelaki yang melihat dirinya. Itulah para wanita yang menjadi sebab banyak lelaki melakukan zina mata. Para wanita yang mengobral harga diri dan auratnya di depan umum tanpa rasa malu. Karena itu wajar jika Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman sangat keras untuk model manusia semacam ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 2 jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi dan dia gunakan untuk memukuli banyak orang. Kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalan berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuh onta, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan harumnya surga. Padahal bau harum surga bisa dicium sejak perjalanan yang sangat jauh. Muncul pertanyaan bagaimana? Lalu muncul sebuah pertanyaan, jika di luar Ramadan saja membuka aurat merupakan dosa besar, bagaimanakah jika hal itu dilakukan di bulan mulia yaitu bulan Ramadan? Apakah puasa wanita yang membuka aurat di bulan Ramadan itu diterima atau tidak? Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, tidak diterima. Ini menurut Imam Al-Auza'i. Ya. Jika puasa seseorang menjadi tidak bernilai gara-gara dosa yang dia kerjakan, apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada orang yang menjadi sumber dosa? Layakkah dia berharap puasanya diterima? Bahkan karena sebab dia banyak lelaki yang pahala puasanya berkurang. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa kemaksiatan membatalkan puasa. Nah, ini yang seperti kita bahas kemarin, yang 5 hal membatalkan puasa menurut Imam Al-Auza'i ini batal, benar-benar batal dan harus diqadha. Pendapat yang kedua, tidak membatalkan puasa. Sama seperti yang kemarin, semua mazhab sepakat kecuali Imam Al-Auza'i. Ya kan? Yang 5 tadi itu memang hadisnya yang merusak pahala puasa. Artinya yang membatalkan pahala puasa bukan batal yang harus diqadha, tapi persentase pahalanya berkurang. Ini sama orang yang berpuasa tapi nggak berjilbab, sama seperti rubbe soim, banyak orang berpuasa laisalahu min siyamihi illal jubal atos.
Jadi banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak berpuasa kecuali hanya menahan lapar dan haus, kecuali hanya merasakan lapar dan haus saja. Nah, ini tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Jadi bagi wanita yang berpuasa tapi tidak berjilbab, selamat. Puasa Anda tidak batal, tidak perlu dikodok. Tapi Anda sudah melanggar kewajiban sejak Anda balik. Jangankan Anda berpuasa, yang wajibnya hanya tahunan. Anda berjilbab itu wajib harian saja Anda langgar. Bagaimana Anda ini? Wahai wanita, ayo pakai jilbabnya. Anda akan lebih cantik kok kalau pakai jilbab. Halo wabarakatuh, ada pertanyaan. Berjualan aneka macam makanan di siang hari bulan Ramadan, apakah boleh? Jawabannya, haram dan termasuk jual beli yang mengandung maksiat bila si penjual yakin atau punya dugaan kuat bahwa pembeli akan memakannya di siang hari Ramadan. Keterangannya dari kitab ini. Dari setiap tindakan yang berakibat ke arah maksiat, seperti menjual tunggangan pada orang yang akan membebaninya di luar batas kemampuannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malahi, dan seperti orang muslim dewasa yang memberi makanan pada orang kafir dewasa di siang hari Ramadan. Begitu juga menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya di siang hari Ramadan. I'anah at-talibin. Sebagian contoh jual beli yang diharamkan adalah menjual amrod, menjual pemuda tampan pada orang yang diketahui kemesumannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malahi. Jadi perumpamaannya adalah ketika penjual itu sudah tahu bahwa yang membeli itu adalah warga sekitar yang tidak puasa, tidak ada uzur karena memang ia enggan berpuasa, menolak Ramadan, maka si penjual juga termasuk bermaksiat, berdosa. Tapi jika buka usaha di tengah jalan raya, tengah jalan di mana jalan itu tempatnya lalu lintas musafir, dan Anda tidak mendapatkan pembeli yang Anda kenal, karena Anda jualannya bukan di rumah, bukan di kampung, tapi memang murni di pinggir jalan raya tempat orang lalu lalang musafir, maka diperbolehkan karena jualannya Anda itu termasuk solusi bagi para mereka yang bermusafir. Karena orang yang berpuasa dan ada uzur sehingga wajib atau tidak apa-apa untuk tidak puasa, itu kebingungan siang hari cari makan. Karena memang jika semuanya tidak jualan, mereka bingung mau makan apa. Nah, namun hukumnya juga termasuk maksiat bagi para penjual yang sudah tahu bahwa pembelinya adalah mereka-mereka yang rutin tidak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.